suka terus yang waktu 17 Agustus tuh dibikin senam di sini kan. Nah, terus suaminya suka, terus diajakin sama dia sampai ke sana tuh wali kota sekarang belum besar kan. Itu grupnya lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون.
وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kesempatan kita bisa duduk bersama-sama dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala semampu kita. Sebagaimana kata Allah Jalla wa'ala, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Jalla wa'ala semampu kalian. Dan kedudukan kita di majlis ini termasuk bagian dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan dalam waktu ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami, mudah diingat, mudah dikerjakan. Dan insyaAllah kita bersama-sama mudah masuk surga ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu suaranya jelas? Mana kabar ibu-ibu sehat? Bapak-bapak sehat? Mari kita bersama-sama berusaha mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala semampu kita. Tidak asing lagi berapa hari akan datang bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan termasuk musim ibadah yang tertinggi dalam sejarah Islam. Karena bisa orang yang mengerjakan ibadah dan semangat di bulan Ramadan, posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berubah, mendapatkan derajat yang tinggi. Saya mulai dengan satu cerita, yaitu Talha radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki dua teman. Dua sahabat ini masuk Islam bersama. Yang pertama, nomor satu ini orang yang semangat ibadah. Apalagi ikut perang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang semangat ibadah, apalagi orang mujahid, ahli jihad. Yang kedua, nomor dua ini orang yang biasa, orang awam. Ibadah yang wajib, kalau bisa ibadah sunnah, ya semampuannya aja. Yang pertama, yang ahli perang, ahli jihad, orang yang semangat, wafat. Sesudah wafat orang yang pertama, 1 tahun lewat, baru yang kedua wafat. Jadi ada di antara dua orang ini 1 tahun. Talha radhiyallahu anhu, itu teman dua orang ini. Di dalam mimpinya, pernah mimpi dia melihat dia lagi berdiri di depan pintu surga. Dan ada panggilan dari langit, dari surga, wahai orang yang kedua masuk surga. Orang yang kedua masuk surga, baru yang pertama dapat panggilan silahkan masuk surga. Dan Talha radhiyallahu anhu ditolak, kamu masih belum waktunya karena masih hidup. Talha radhiyallahu anhu sudah mulai bercerita di antara sahabat. Saya mimpi dua sahabat saya yang sudah wafat. Yang pertama orang mujahid, yang kedua orang yang biasa. Dan ternyata yang masuk surga pertama adalah orang yang biasa, bukan orang yang mujahid. Sahabat bingung ketika mendengarkan cerita Talha radhiyallahu anhu. Mereka bertanya-tanya, gimana mungkin orang yang biasa mendapatkan darajah yang lebih tinggi dari orang yang mujahid, dari orang yang semangat? Ya, kita bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, butuh jawaban. Apakah bisa orang yang biasa mendapatkan darajah yang lebih tinggi dari orang yang mujahid? Coba kita bertanya sama Rasulullah. Sahabat sudah syurhan dan menyampaikan mimpi tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aw ta'jabuna min dzalik?" Apakah kalian lagi dahsyat? Demi Allah Subhanahu wa taala
kedua orang ini sama dengan kejauhan langit dan bumi. Jadi orang yang biasa derajat dia lebih tinggi sejauh langit dan bumi dari orang yang mujahid. Itu gak masuk akal. Jadi sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Apakah yang kedua ini punya rahasia, punya amal yang rahasia, atau punya sesuatu yang bisa mendatangkan derajat yang tinggi? Kata Rasulullah SAW, bukanlah yang kedua ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur dia 1 tahun lebih dari orang yang pertama. Jadi bedanya 1 tahun. Ini satu. Yang kedua kata Rasulullah SAW, fa'adraka Ramadan. Yang kedua ini bisa jumpa dengan bulan Ramadan di 1 tahun ini. Yang pertama sudah tutup pintu amalan. Fakam marratan shalla, wa kam marratan sajada, wa kam marratan dzakara Allah. Berapa kali orang yang kedua ini bersujud? Berapa kali dia berzikir? Berapa kali dia salat? Berapa kali dia ibadah? 1 tahun ini cukup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan posisi orang yang biasa lebih dari orang yang mujahid. Dan itu bulan Ramadan itu sebagai kesempatan untuk manusia, untuk muslimin dan muslimat. Kalau seandainya Anda tidak semangat untuk melaksanakan ibadah selama 1 tahun, silakan bersemangatlah di bulan Ramadan. Semangat mungkin. Karena bisa melalui ibadat Ramadan akan mengubah posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau berapa Ramadan yang kita bisa dapatkan. Coba lihat di bulan Ramadan. Setiap hari di bulan Ramadan ada hamba-hamba yang dibebas dari api neraka. Itu setiap hari di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berdiri qiyamul lail dengan iman dan ihtisab, dan puasa dengan iman dan ihtisab. Apa artinya iman dan ihtisab? Iman percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketakwaan dan keimanan yang ada di hati. Ihtisab dia berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Jalla wa Ala, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dihapus seluruh dosa-dosa masa lalu. Apalagi silahkan lihat di bulan Ramadan juga, mohon maaf, bau mulut kita karena belum makan, lagi haus, lagi kurang makan, lagi lapar, jadi mulut kita bau mulut ini akan mendatangkan pahala. Kata Rasulullah SAW, "Atyabu 'inda Allah min rihil misk." Bau mulut kita itu lebih dicintai sama Allah Jalla wa Ala dari harum yang misk. Berarti bau mulut kita akan mendatangkan pahala di bulan Ramadan. Berarti setiap titik di bulan Ramadan akan datang bersama pahala. Tapi untuk siapa yang mau? Apalagi kalau kita bahas Lailatul Qadar. Kata Allah Jalla wa Ala, "Khairun min alfi syahr." Lebih baik dari 1000 bulan. Apa artinya 1000 bulan? Apa artinya? Artinya itu bisa lebih baik dari 40 atau 84 tahun. Mohon maaf, umur kita mungkin tak sampai 84 tahun. Berarti ibadah 1 malam itu bisa lebih baik dari kehidupan kita full. 1 malam saja lebih baik dari umur kita. Masuk maghrib sudah mulai malamnya sampai azan subuh itu kurang lebih 8 jam. Artinya kalau ada orang yang duduk baca Al-Quran 1 jam saja, seperti orang yang baca Al-Quran selama 10 tahun, bahkan lebih baik. Satu jam, seperti orang yang baca Al-Quran 10 tahun. Kita lihat ummah-ummah yang sebelum umat Nabi Muhammad SAW,
usia mereka sampai 1000-an. Nabi Nuh, Nabi Isa sampai 1000-an. Tapi bagaimana umat Nabi Muhammad SAW, walaupun ummah yang terakhir, ummah yang paling pendek umurnya, tapi ternyata yang pertama masuk surga. Subhanallah. Yang pertama masuk surga umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena apa yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala itu berlipat ganda amal ibadah kita. Dalam satu kebaikan dibalas sama Allah Jalla wa'ala 10 kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan musim-musim ibadah, musim-musim ta'ah. Siapa yang semangat di dalam musim-musim ibadah ini, Allah Jalla wa'ala menggantikan posisi dia. Lalu lihat bulan Ramadan, itulah pahalanya. Orang yang berangkat haji, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah jannah surga. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji ya. Kayaumi waladathu ummuh, sama dengan orang yang baru lahir, anak bayi tidak ada dosa, semuanya dihapus. Umrah di bulan Ramadan, kata Allah, kata Rasulullah SAW, sama dengan orang yang berhaji bersamaku, sama Nabi Muhammad SAW. Baca Al-Quran satu huruf dilipat ganda sama Allah Jalla wa'ala 10 pahala. Satu huruf. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini kalimat 1 menit kan? Kalimat ini isinya 40 huruf. Suratul Ikhlas 40 huruf. Berarti 400 pahala di bawah 1 menit. Masih belum 1 menit sudah dapat 400. Gimana kalau baca 1 jam? Gimana kalau itu malam Lailatul Qadar? Bagaimana kita kalau kita punya harapan sama Allah Jalla wa'ala? Bagaimana kalau kita menamalkan isi Al-Quran? Itu pahalanya dilipatkan sama Allah Jalla wa'ala. Kata Allah Jalla wa'ala, Allahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Jalla wa'ala memilih hamba-hamba yang pahala ini dilipat. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan fadilatnya banyak. Tidak cukup kita membahaskan fadilah-fadilah bulan Ramadan dan kedudukan kita di sini. Dan saya tidak percaya sudah mungkin ada beberapa ustaz atau beberapa syekh yang membahaskan fadilah-fadilah Ramadan. Bahkan sering kita nonton di dalam sosial media. InsyaAllah kedudukan kita ini saya ingin menyampaikan 6 ciri dan tanda. Tanda apa? Orang yang jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha mengerjakan 6 tanda ini, 6 amalan ini, itu sebagai bukti, ya Allah saya jujur, ya Allah saya akan semangat di bulan Ramadan, ya Allah saya akan menyiapkan diri di bulan Ramadan, ya Allah saya akan berusaha untuk melanjutkan ibadah, ya Allah insyaAllah saya bisa berubah, hati saya berubah, kondisi saya berubah, iman saya lebih tinggi, ketakwaan saya lebih tinggi. Itu insyaAllah melalui 6 amalan tersebut. Dan 6 amalan ini kapan kita mulai? Mulai dari sekarang. Jangan tunggu Ramadan masuk baru mulai dari sekarang. Kapan selesai? Ketika meninggal dunia. Ketika meninggal dunia baru berhenti. Baik, gimana? Kalau Ramadan masuk, mungkin kita terlalu semangat. Silakan, amalannya semaksimal mungkin. Kalau Ramadan selesai, 6 ibadah ini jangan ditinggalkan, tapi boleh dikurangi. Dia ngomong Masya Allah terlalu semangat, Ramadan selesai boleh dikurangi. Masalah puasa, jadi puasa sunnah yang sedikit. Baca Al-Quran 1 juz jadi setengah juz. Masalah atau berapa halaman, jadi dikurangi, jadi jangan ditinggalkan. Itu salah satu cara kita orang yang jujur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebut 6 tersebut semuanya. Yang pertama adalah taubat. Yang kedua, mulai dari yang wajib, jaga yang wajib. Yang ketiga, Al-Quran Karim. Yang keempat, puasa. Yang kelima, menjauhi penggangguan.
arti taubat dan untuk siapa. Ketahuilah kita di dunia ini hidup dan pasti akan jatuh dosa. Tidak ada seorang pun yang di dunia yang tidak pernah berdosa. Tidak. Pasti kita akan berdosa. Tapi dosa kita masing-masing beda-beda. Dan bagian dosa itu ada dua macam. Ada dosa yang kecil dan ada dosa yang besar. Dosa yang kecil ini itu bisa dihapus sama Allah Jalla wa'ala melalui amal ibadah kita. Amal ibadah kita. Karena Anda mungkin mengerjakan dosa yang kecil tanpa terasa. Gak terasa ini dosa. Nah kecil, gak terasa. Gimana caranya melaksanakan ibadah? Baca zikir, baca Al-Quran, salat sunnah. Itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Dan ikutilah dosamu dengan kebaikanmu, dan kebaikan ini akan menghapuskan dosa tersebut. Ini dosa yang kecil sudah jelas. Dosa yang besar, mohon maaf, tidak dihapus sama Allah Jalla wa'ala melalui amal saleh, tidak. Karena dosa yang besar butuh taubat. Dosa yang besar harus kita taubat, harus kita minta ampun sama Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau saya mengerjakan dosa besar dan saya tidak minta ampun sama Allah Jalla wa'ala, dan banyak amal ibadat saya, dosanya masih ada, tidak dihapus sama Allah Jalla wa'ala. Tapi dosa yang besar itu butuh taubat, butuh taubat. Sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan. Jum'ah sampai Jum'ah selanjutnya, Ramadan sampai Ramadan selanjutnya. Mukaffiratun lima bainahuma, dihapus apa yang di antaranya. Dari Jum'ah ini sampai Jum'ah besok, kalau ada dosa-dosa, kita melaksanakan Jum'ah dengan luar biasa dan semangat, dan Jum'ah yang kedua dilaksanakan dengan semangat. Itu yang ada dosa-dosa yang ada di antara dua Jum'ah ini dihapus sama Allah Jalla wa'ala. Itulah bulan Ramadan yang di antara Ramadan dan Ramadan selanjutnya, Ramadan kemarin, itu dihapus sama Allah Jalla wa'ala. Dan kata Rasulullah, majtunibatil kaba'ir, kecuali dosa-dosa yang besar. Karena dosa-dosa yang besar itu butuh taubat, harus taubat. Nah, ini bagian dosa. Tapi ketahuilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang harus melaksanakan taubat bukan hanya orang yang berdosa, yang mau minta ampun sama Allah Jalla wa'ala, bukan hanya orang yang berdosa, bahkan orang yang sudah beriman juga harus taubat. Dua-duanya harus taubat. Tapi caranya beda. Yang pertama, ahli dosa seharusnya jangan putus asa sama rahmat Allah. Itu taubat mereka. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Walaupun dosa besar, walaupun dosa rumahnya, tapi jangan putus asa sama rahmat Allah. Kembali kepada Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang sudah melewatkan batasan dosa, banyak dosa dan maksiat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah yang Maha Rahim, Allah yang Maha Benar. Semua dosa-dosa kita akan dihapus sama Allah Jalla wa'ala, tapi harus kita tidak putus asa sama rahmat. Kenapa tidak ibadah? Kenapa tidak salat? Saya berdosa. Tetap jaga ibadahmu dan tetap minta ampun sama Allah Jalla wa'ala. Jangan pernah putus asa sama rahmat Allah. Bahkan ini salah satu jalur syaitan. Kalau Anda berdosa, taubat. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Jangan putus asa. Syaitan masuk. Dosa lagi, syaitan masuk. Gak malu sama Allah, udah berkali-kali taubat, Allah tidak akan ampuni lagi.
berhenti taubat. Kalau nanti betul-betul mau taubat, baru silahkan taubat. Tapi sekarang masih diulangi dosamu, jangan bertaubat. Itu putus asa dari rahmat Allah. Lah, semaksimal apapun, sedosa apapun, kalau berdosa langsung taubat. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Dosa lagi, taubat lagi. Jangan pernah berhenti. Allah Subhanahu wa taala tetap akan mengampuni dosa kita makin kita konsisten taubat. Berhenti ampunan. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu balasan untuk orang yang bertaubat. Tapi kalau saya berhenti taubat, tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Jalla wa Ala dalam hadis yang sahih, yang qudsi, kalau dosa hambaku sampai awal langit, dan dia minta ampun, istighfar, kembali kepada Allah Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa taala akan dihapus semuanya. Jadi betul taubat. Yang kedua, orang yang mukmin yang sudah beriman juga harus taubat, istighfar, minta ampun sama Allah Jalla wa Ala. Jangan pernah terasa saya lebih baik dari orang yang lain atau rasa sombong. Bahkan orang yang berdosa dan taubat lebih baik di sisi Allah dari orang yang saleh tapi tidak terasa berdosa. Bahkan taubah yang tertinggi namanya apa? Taubah nasuha. Taubah yang nasuha untuk siapa? Untuk orang yang beriman, bukan untuk orang yang berdosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Kata Allah Jalla wa Ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, bukan wahai orang yang berdosa. Tapi orang yang beriman yang harus taubah yang nasuha. Orang yang sudah beriman harus taubat. Jangan terasa sombong atau lebih baik dari orang yang lain, punya ilmu, punya ibadah. Jangan pernah terasa lebih baik dari orang lain. Tapi tetap minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Jalla wa Ala dari dosa-dosa masa lalu, dari rasa sombong, dari kemalasan kita. Semuanya kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini taubat. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Jadi untuk ahli berdosa jangan memutus asa dari rahmat Allah. Dan taubah juga untuk orang yang sudah beriman, jangan berhenti taubah. Kalau lihat ibadah yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sesudah tauhid, ibadat salat. Dan kalau Anda selesai salat, sunnahnya apa? Zikir yang pertama sesudah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikirnya apa? Yang pertama 3 kali istighfar. Kenapa saya lagi dosa? Enggak. Ini ibadah bukan? Ini ibadah, bahkan ibadah yang paling dicintai sama Allah Jalla wa Ala, salat. Tapi ternyata selesai salat kita juga minta ampun sama Allah Jalla, istighfar. Nah, kembali kalau ada salah di dalam salat kita, kalau ada salah di khusyuk kita, ketenangan kita, saya minta ampun sama Allah Jalla wa Ala. Walaupun ini ibadah bukan dosa, tapi tetap minta istighfar. Bahkan ada beberapa ulama berkata, ketika Anda mengerjakan ibadah, beristighfarlah. Lagi mau sedekah, beristighfarlah. Lagi mau infak, beristighfarlah. Biar tidak ada rasa sombong di dalam kita. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mulai dari yang wajib. Orang yang jujur sama Allah Subhanahu wa taala itulah orang yang berusaha untuk menjaga ibadah yang wajib itu. Jangan terlalu semangat untuk melaksanakan ibadah sunnah. Bacaan Al-Quran luar biasa, qiyamul lail luar biasa, akhlaknya sama masyarakat luar biasa, tapi ternyata salat fardu masih lain. Kata Allah Jalla wa Ala dalam hadis, wa taqarraba ilayya 'abdi, hambaku tidak akan mendekatkan diri kepadaku lebih baik dari apa yang saya wajibkan atasnya. Mulai dari yang wajib. Walaupun kita tak semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, silahkan berhenti. Gak usah sunnah qabliyah, gak usah sunnah ba'diyah, gak usah baca zikir, tapi tetap jaga yang wajib. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silahkan keluar langsung aja.
Saya tak semangat. Kan? Kenapa tak ikut ke masjid? Kenapa tidak salat? Itu panik pemuda-pemuda. Kalau ditanya kenapa, kata dia nanti ada salat, sunnah qabliyah, ada sunnah ba'diyah, ada bacaan zikir, ada. Nanti di masjid setengah jam, 20 menit ya. Ya. Tapi sebenarnya salat fardu itu udah lewat 5 menit sudah selesai. Selesai sekarang keluar. Itu untuk pemuda. Anak-anak kita diajarkan anak-anak kita untuk menjaga yang wajib, khususnya salat fardu. Ya belum enggak semangat yang malas sila. Bahkan salah satu hal kesedihan yang kita dapatkan di dunia ini, kalau ada orang tua yang anaknya masya Allah sudah ahli salat, tapi orang tua ini marah sama anaknya karena masih belum hafal Al-Quran atau masih belum hafal hadis Rasulullah. Nah, sudah ahli salat, Allah ini sudah cukup dan luar biasa. Kalau bisa, alhamdulillah dapat taufik bisa jadi ahli Al-Quran, bisa jadi ahli ilmu, alhamdulillah. Luar biasa, tapi yang terpenting salat. Nah, itulah ada yang semangat untuk mengajarkan anaknya hafal Al-Quran. Ini khususnya di Indonesia kita lihat, saya pernah dengar beberapa cerita yang ibu semangat mengajar anaknya hafal Al-Quran. Dan masya Allah anaknya hafalannya luar biasa. Tapi masalah salat, salah semua tidak dibawa. Ya tak apa-apa, istirahat aja. Tapi waktu sekolah atau waktu ngaji atau waktu Al-Quran serius dan masalah salat. Makanya yang lebih baik di sisi Allah Jalla salat. Salat dia. Jadi mulai dari yang wajib, Kalau sudah jaga yang wajib, diperbaiki. Alhamdulillah saya sudah salat 5 fardu. Berusaha untuk memperbaiki salat dulu. Sebelum Ramadan masuk ini juga berusaha untuk memperbaiki khusyuk kita, gerakan kita, ketenangan hati kita. Bahkan makin salat kita tenang, makin kehidupan kita tenang. Makin salatnya khusyuk, makin kehidupannya nyaman. Perbaiki salatmu, Allah akan perbaiki kehidupanmu. Yang ketiga, Al-Quran. Baru ini sunnah, masalah sunnah. Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, harus kita berusaha tidak melewatkan satu hari selama hidup tidak punya hubungan sama Al-Quran. Setiap hari harus ada hubungan sama Al-Quran. Kalau tidak bisa hafal, berusaha untuk membaca Al-Quran. Tidak bisa baca setiap hari, berusaha untuk mendengar Al-Quran. Tidak bisa bantu Al-Quran, tapi tetap setiap hari harus ada hubungan sama Al-Quran. Allah Jalla wa'ala menurunkan 2 cahaya untuk umat Nabi Muhammad. Khusus umat Nabi Muhammad, dari umat-umat yang lain 2 cahaya. Cahaya salat dan cahaya Al-Quran. Jadi kalau ingin mendapatkan kemudahan, kelancaran, keberkahan, wallahi jagalah Al-Quran. Bahkan salah satu ulama berkata, kalau anda ingin tahu mana posisimu bersama Allah, di hadapan Allah, lihatlah mana posisimu sama Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran artinya dekat sama Allah. Jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah. Saya ingin kenal sama Allah. Siapa Allah? Tauhid. Apa arti tauhid? Apa arti ibadah? Apa arti akhlak Nabi Muhammad? Itu semuanya di dalam Al-Quran. Semuanya itu di dalam Al-Quran. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, puasa. Dan kalau lihat 3 ibadah ini, itu 3 ibadah yang terkenal di bulan Ramadan. Dikatakan sama ahli ilmu, syahrul Ramadan, syahrul siyami wal qiyami wa qiraatil Quran. Bulan puasa, salat dan Al-Quran. 3 ibadah yang berkumpul di bulan Ramadan. 3 ibadah yang berkumpul di bulan Ramadan. Jadi yang keempat ini adalah puasa. Puasanya apa? Mulai juga dari yang wajib. Kalau ibu-ibu masih ada qada, bapak-bapak masih ada qada dari Ramadan kemarin, diusahakan diselesaikan di bulan Sya'ban ini sebelum Ramadan masuk. Nanti kalau Ramadan masuk harus mengeluarkan kafarah juga dan harus taubat. Jadi harus diselesaikan dari bulan Sya'ban. Kalau tidak ada, silakan puasa sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah tidak berpuasa bulan full kecuali Ramadan. Dan tidak berpuasa bulan yang hampir full seperti bulan Sya'ban. Rasulullah bulan yang terbanyak dipuasa sama Rasulullah itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu semangat.
Isnin, Khamis, Ayyamul Bid. Kalau belum puasa kemarin atau hari ini, boleh besok. Itu masih satu hari dari Ayyamul Bid. Ayyamul Bid tidak harus tiga-tiganya. Bisa walaupun satu dari Ayyamul Bid sudah bisa juga. Jadi terhitung Ayyamul Bid, satu hari dari Ayyamul Bid juga boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau tidak ada hutang puasa, silahkan lanjut dengan puasa sunnah. Persiapan membuat kita untuk bisa tahan lapar nanti di bulan Ramadan. Dan kalau Ramadan selesai gimana? Ramadan 30 hari puasa, selesai Ramadan 3 hari setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Baik, yang kelima, jauhi penggangguan. Apa maksudnya? Jauhilah sesuatu yang bisa mengganggu kita di bulan Ramadan. Jadi mengkosongkan waktu kita di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah. Kalau saya ahli usaha atau lagi saya punya kantor, lagi ada karyawan, lagi ada kerja, lagi ada jual beli, berusaha diselesaikan di bulan Sya'ban. Biar kalau Ramadan nanti masuk sudah kosong, sudah siap beribadah saja, fokus ibadah. Belanja Ramadan usaha diselesaikan dari sekarang, kalau bisa diselesaikan dari sekarang. Dan nanti di Ramadan gak sibuk belanja, pergi ke pasar, pergi sini. Apalagi ini yang penting ya, sini ibu-ibu belanja Eid, hari raya Eid. Kalau bisa diselesaikan di bulan Sya'ban. Kalau tidak di awal Ramadan. Tapi jangan sampai akhir Ramadan. Karena hari-hari yang terbaik di bulan Ramadan 10 hari terakhir. Tapi ternyata 10 hari terakhir yang paling ramai pasarnya, bukan pasar. Nah, lagi mau belanja untuk hari raya. Nah, berusaha sebelum 10 hari terakhir kita sudah belanja untuk hari raya Eid. Sudah selesai dari bulan Sya'ban, kalau tidak di bulan Ramadan awalnya. Tapi jangan sampai 10 hari terakhir. 10 hari terakhir betul-betul harus dikosongkan untuk ibadah. Dikosongkan untuk ibadah. Karena kita bisa jumpa dalam malam Lailatul Qadar, yang itu lebih baik dari kehidupan kita semua. Jadi insya Allah ini siap ya. Ini yang paling berat. Dan lihat Masya Allah 10 hari terakhir pasarnya ramai, malnya ramai. Baik, yang ke-6 yang terakhir itu doa. Apa itu doa? Senjata orang mukmin. Senjata orang mukmin. Kita hidup di dunia dalam keadaan berat. Musibah, bala, ada yang kurang atau orang semangat, kurang ibadah. Solusinya doa. Berat, mau ikut berat harus bawa senjata. Dan senjata orang mukmin di dunia adalah doanya. Dan doa kita minta sama Allah Jalla wa'ala. Ini urusan kita berdoa. Tapi urusan ijabah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika anda doa, jangan tanya-tanya masalah ijabah. Jangan tunggu-tunggu. Udah doa saja. Berdoa saja. Dapat sekarang, tidak dapat 5 tahun belum, tapi kita tetap berdoa. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ana ad'u wa ahmilu hamma ad-du'a wa la ahmilu hamma al-ijabah." Saya berdoa dan yang saya mikir-mikir kalau saya mampu jadi ahli doa. Jadi saya tidak perlu memikirkan masalah ijabah. Yang saya takut kalau saya malas berdoa. Ijabah itu sudah dijamin sama Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala bisa diijabah di dunia, atau bisa menjauhi bala dan musibah, atau bisa disimpan nanti di hari kiamat. Tambahan orang yang tidak punya banyak amal saleh nanti di hari kiamat sangat takut karena tidak ada amal saleh. Tapi orang ahli doa datang di hari kiamat, dia lihat gunung-gunung bahagia. Ini dari mana? Ternyata ini doamu yang belum diterima, yang belum diijabah di dunia. Tapi doanya itu semuanya diterima sama Allah Jalla wa'ala. Kecuali yang tidak diterima sama Allah Jalla wa'ala, yang pertama doa dosa. Yang berdoa untuk memudahkan dosa. Ya Allah, mudahkan saya minum khamar. Ya Allah, mudahkan saya ini. Ya Allah. Doa dosa. Atau doa menhalalkan sesuatu yang haram, atau menhalalkan sesuatu yang haram.
keyakinan. Jadi saya doa aja, tapi gak ada rasa yakin Allah akan menijabah, Allah akan menerima. Dan doa yang orangnya putus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah doa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ini 2 tahun ini tetap diberikan pahala sama Allah Jalla wa'ala. Tapi ketika Anda doanya sudah lewat 2 tahun atau 3 tahun, baru bertanya, ya Allah, ada 2 tahun, doa belum ada yang jawab. Mohon maaf, 2 tahun ini sudah habis, hilang pahala. Kenapa? Karena tiba-tiba saya putus asa sama rahmat Allah. Ya, tetap kita ada keyakinan hati Allah akan menerima. Allah akan menerima doa kita. Tapi cara ijabatnya itu sesuai kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai hikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini 6 hal dan mudah-mudahan siapa yang menjaganya insyaallah dimudahkan urusannya dunia dan akhirat ya rabbal alamin. Kalau kita lihat kondisinya harus dimulai dari sekarang. Jangan tunggu Ramadan masuk baru beribadah. Nah, dari sekarang. Kalau Ramadan masuk mungkin terlalu semangat, bisa dijaga, bisa baca 1 juz setiap hari, bisa setiap hari puasa, bisa setiap hari qiyamul lail, bisa setiap hari sedekah. Alhamdulillah. Kalau Ramadan selesai, tolong jangan lembar mushaf di lemari. Jumpa Ramadan selanjutnya, kapan terakhir Ramadan yang lalu. Tetap lanjut. Walaupun minimal 1 juz jadi 1 halaman, 11 rakaat qiyamul lail jadi 3 rakaat witir. Puasa bulan Ramadan 30 hari jadi 3 hari setiap bulan atau Isnin dan Khamis. Tapi jangan tinggalkan ibadah, boleh dikurangi kecuali yang wajib. Yang wajib tidak boleh dikurangi. Yang wajib tidak boleh dikurangi. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memkuatkan iman kita, ketakwaan kita, menuliskan kita anak-anak kita orang salihin dan salihat ahli Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Kita bisa jumpa dengan bulan Ramadan dan menerima puasa kita, salat kita, rukuk kita dan sujud kita. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memudahkan lidah kita jadi fasih baca Al-Quran, dituliskan kita anak kita, keturunan kita ahli Al-Quran ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina warhamhum kama rabbawna صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلنا من الصالحين والصالحات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنبنا واستر لنا عيبنا واحفظ لنا فرجنا واجعلنا من الصالحين يا رب العالمين. وابعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم. Dan mohon maaf kalau banyak waktu atau ada salah atau khilaf. Inilah yang saya bisa sampaikan dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk beramalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita sampaikan ini, kalau ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada yang salah itu dari saya dan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung saya serahkan kepada Ustaz Ahmad dan Ustaz Anhar untuk menaikan videonya yang menjelaskan program Yayasan Al-Anhar, salah satu yayasan yang melanjutkan program dakwah almarhum Syekh Ali Jabir, yang melanjutkan program almarhum Syekh Ali Jabir 1 juta ahli Al-Quran. Dan mudah-mudahan anak-anak kita termasuk ahli Al-Quran. InsyaAllah informasi lebih lanjutnya sama Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad silakan. Oh, baca. Mana ini? Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah dari Tuhan Guru kita Syekh Abdullah Jabbar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bunda, kita minta waktunya kurang lebih sampai 5
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Saya Syekh Abdullah Jabir mengajak jamaah untuk mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Dan ini alhamdulillah bersama Yayasan Al-Anhar yang berada di Kecamatan Bukit Kamu, Kota Dumai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Yang terbaik antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan belajarnya. Jadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan Al-Qur'an. Apalagi di hadis Rasulullah SAW bersabda, keluarga Allah dari golongan manusia itu keluarga Al-Qur'an. Maka alhamdulillah kita bersama Yayasan Al-Anhar sedang membangun pesantren untuk anak-anak berhafal Al-Qur'an. Hari ini kita Yayasan Al-Anhar berusaha mari kita bersama-sama Yayasan ini, Yayasan Al-Anhar, umat tahfiz Al-Quran dan pendidikan Islam. Dan mudah-mudahan anak-anak yang akan hafal Al-Quran di yayasan ini bisa menjadi sebagai anak kita dan doa untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima bantuan kita kepada mereka dan usaha kita sebagai orang saleh yang saleh yang terbaik yang mendukung agama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa hafal Al-Quran, dan mereka mendukung ahli Al-Quran akan dicatat sebagai ahli Al-Quran.